Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kita pada pagi hari ini bisa berjumpa walaupun lewat tayangan. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada anak-anak semua yang sudah diterima di SNM 3 Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hadi Supanto, alamat saya Medang, Durang. Saya di sini diberi tugas mengampu bimbingan konseling. Selanjutnya, anak-anak, pada hari ini, hari yang ketiga, masa pengenalan lingkungan sekolah, saya ditugasi oleh sekolah untuk menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Nanti akan saya sampaikan, anak-anak bisa melihat secara langsung, membaca secara langsung di tayangan berikut. Masa pengenalan lingkungan sekolah. SMP Negeri 3 Blora tahun 2020-2021, Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan karakter. Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan pada anak-anak. Yang pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua fungsi dari pendidikan karakter, yang ketiga tujuan pendidikan karakter, yang keempat adalah pentingnya atau urgensinya dari pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama dari T. Ramli. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Yang kedua, menurut Thomas Leikona, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk memantau seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan nilai-nilai etika yang inti. Yang berikutnya, menurut John W. Santrot, karakter education adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang.
Yang terakhir, menurut Elkin, pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini, terlihat bahwa guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Selanjutnya, fungsi pendidikan karakter. Fungsi dari pendidikan karakter yang pertama adalah untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu-individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Fungsi yang kedua yaitu untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Fungsi yang ketiga adalah untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Berikutnya, tujuan pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam diri siswa harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Berikut adalah nilai-nilai pembentuk karakter. Ada 18 nilai-nilai pembentuk karakter. Yang pertama adalah religius atau keagamaan. Nah, ini langsung saya contohkan adalah diharapkan anak-anak ya di dalam menjalankan keagamaan ya tentunya harus ya menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Nah, kalau agamanya Islam, sholat 5 waktu, sholat berjamaah, puasa, dan lain-lain. Yang kedua, nilai-nilai pembentuk karakter yang kedua adalah kejujuran. Nah, harapannya ini anak-anak juga mempunyai sikap yang jujur terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Tidak mudah berbohong ya, tapi kejujuran harus dilatih dari sejak kecil. Yang ketiga adalah sikap toleransi. Ini sikap saling menolong ya, saling menghargai pada orang lain. Yang keempat, sikap disiplin. Ya, jadi pembentuk karakter yang keempat adalah disiplin. Ini sangat penting sekali, utamanya kalian sebagai siswa harus bisa menjaga kedisiplinan baik di sekolah maupun di rumah. Ya, kalau di sekolah tentunya ya patuh pada tata tertib, pada aturan yang berlaku di sekolah. Kalau di sini di SMP 3 Burat. Yang kelima, kerja keras. Mempunyai sikap atau karakter ya kerja keras, tidak mudah putus asa, tidak mudah loyo. Nah, harus punya semangat yang luar biasa. Kemudian yang keenam, kreatif ya, jadi seorang siswa, seorang remaja ya, seorang pemuda harus kreatif baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, kreatif dalam hal yang positif. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kemandirian. Jadi harus punya sikap mandiri, jangan selalu bergantung kepada orang lain. Harus dilatih dari sejak kecil juga. Kemudian yang ke-8 adalah sikap
demokrasi, ya, harus bisa menghargai orang lain, ya. Kemudian yang ke-9 adalah rasa ingin tahu. Tentunya sebagai seorang remaja, seorang anak, ya, sikap atau rasa keingintahuan itu pasti sangat besar. Seorang pelajar juga demikian, ingin tahu, ingin bisa. Ini harus kalian tanamkan pada diri kalian masing-masing. Tentunya ingin bisa ke hal-hal yang positif. Yang ke-10, semangat kebangsaan. Ini juga sikap pembentuk karakter, ya. Tentunya kalian, ya, sebagai calon, ya, pemimpin bangsa, sebagai generasi muda harus mempunyai sikap dan semangat kebangsaan, rasa nasionalis, ya, yang sangat tinggi pada bangsa dan negara. Kemudian cinta tanah air, ini juga bersama, ya, punya rasa nasionalisme yang tinggi kepada bangsa dan negara. Ini sebagai pemuda, ya, harapannya harus bisa menjadi menjadi contoh, ya, menjadi teladan, menjadi harapan orang tua kalian, harapan negara untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian yang 12, sikap bersahabat. Sikap bersahabat, ya, kalian harus bisa melaksanakan, ya, pergaulan yang baik. Tentunya harus bisa membedakan, harus bisa memilih dan memilah teman yang baik dan mana teman yang tidak baik, ya. Hindari, ya, kalau bisa teman yang tidak baik. Yang ke-13, cinta damai, ya, jangan sampai di sekolah kita, ya, terjadi pertengkaran, perkelahian, ya. Tentunya kalau ada apa-apa diselesaikan dengan cara yang damai. Kemudian yang ke-14, gemar membaca. Ya, ini sebagai siswa, ya, harapannya, ya, sikap atau sikap gemar membaca harus ditingkatkan, ya, harus dimulai dari sejak sekarang. Di sekolah kita sudah ada perpustakaan yang cukup baik, yang cukup representatif, ada AC-nya. Silahkan, ya, kalian membaca, silahkan, ya, datang ke perpustakaan, silahkan membaca, kemudian pinjam, bisa dibawa pulang bukunya. Kemudian yang ke-15, peduli kepada lingkungan. Nah, ini juga sangat penting sekali, ya. Kamu bisa melihat lingkungan SMP Negeri 3 Blora sangat hijau, ya, sangat rimbun, sangat teduh. Ini harus kita rawat, ya. Tanpa ada rasa kepedulian dari warga sekolah, rasanya mustahil sekolah SMP 3 Blora bisa, ya, menjadi seperti sekarang ini, hijau royo-royo. Nah, yang ke-16, peduli sosial. Nah, ini juga sangat penting, ya, sebagai seorang siswa kita hidup di masyarakat, ya, kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus saling membantu, ya, harus mempunyai sikap sosial yang tinggi. Kemudian yang ke-17, sikap tanggung jawab, ya. Jadi anak-anak harus mempunyai rasa tanggung jawab, ya, bisa, ya, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, mempunyai tanggung jawab yang besar kepada tugas-tugas yang diberikan baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang ke-18, kerja keras, ya. Ini anak-anak, ya, saya harapkan jangan kendor semangatnya, tetap tetap mempunyai semangat yang tinggi untuk mempersiapkan masa depan kalian. Pentingnya pendidikan karakter atau urgensinya. Yang pertama adalah memastikan para siswa memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Yang kedua, membantu meningkatkan prestasi siswa. Jadi kalau karakternya baik, ya, harapannya
ke depan bisa meningkatkan prestasi kalian. Yang ketiga, dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain. Yang keempat, sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, dan lain-lain. Yang kelima, cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum memasuki dunia kerja. Demikian pentingnya pendidikan karakter, ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi anak-anak semua, menjadi pedoman kalian, bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.